Menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan situasi ekonomi sekarang ya. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dede sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3%, tapi IHPB itu di 5%. IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Nah, kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal, ini harus kita bisa jelaskan dengan lebih detail. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan. Kemudian mungkin yang terakhir juga kami sampaikan terkait dengan pelemahan rupiah, kita juga harus melihatnya secara komprehensif dari sisi neraca pembayaran. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Kalau teman-teman lihat di neraca pembayaran kita, salah satu potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, jumlahnya masih lebih rendah Indonesianya gitu ya. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan. Di luar itu salah satu area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya. Jadi kita bandingkan dengan beberapa negara, jumlah wisman kita kan masih relatif lebih rendah. Tahun lalu sekitar 15 juta, Vietnam 20 juta, Thailand 30 juta, Malaysia 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini saya kira beberapa negara ASEAN tadi juga sudah menerapkan gitu kan. Ini beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi dari tadi yang mengenai Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.